Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali dengan teori motivasi. Ya. Seperti kita lihat di sini, teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini termasuk motivasi internal. Ya, ini yang kita harapkan, yang kita bangun pada murid-murid kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, lanjut. Ya, keyakinan kelas. Kita masuk pada keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Merupakan wujud memotivasi siswa. Iya, motivasi siswa ya, khususnya dari dalam. Ya, kesadaran diri. Ya, bisa kita lihat di sini ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ada pertanyaan di sini. Coba nanti Bapak Ibu guru untuk menjawab ya. Mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, Pak Rizky? Untuk keamanan diri sendiri, Pak. Berarti nilainya yaitu keamanan ya? Iya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak? Bapak Ibu ada yang tahu? Kesehatan, Pak. Untuk kesehatannya Pak Dapa. Ya. Untuk mencegah kita dari penyakit ya yang menular. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu di sekolah? Kenapa? Ayo Bapak Ibu. Bu ini? Ya, Pak Rizky? Ya, karena kita harus menjaga kedisiplinan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ya, baik. Berarti nilai kewajibannya di situ yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan. Oke, kita lanjut. Ya, keyakinan kelas. Menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian keyakinan kelas merupakan nilai kebaikan murid yang diyakini dapat diterapkan di kelas. Ya, adapun pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti kan kita di setiap lokal masing-masing kita berupaya mencoba untuk membuat keyakinan kelas yang tujuannya agar tertib dalam kegiatan pembelajaran. Ya, yang pertama pembentukan keyakinan kelas yaitu meyakini kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, bisa kita lihat di sini perbandingan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ya. Kita masuk pada kesepakatan kelas yang sebelahnya. Yang A, kami guru dan murid saling menyayangi
ini, kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kira-kira yang mana yang keyakinan ini? B, Pak. Yang B. Yang B, ya. Kita coba buka. Oke, benar. Oke, baik, kita lanjut. Ya. Dapat kita lihat di depan ya, untuk contoh dari peraturan dan keyakinan kelas yang dituju, kita tuju ya. Ya, ini ada nomor 1 tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana? Tanggung jawab. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 2 lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini Bapak Ibu termasuk yang mana ini? Keyakinan yang dituju. Saling menghormati. Saling menghormati. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Nanti kita cek bersama. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Oke. 4, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan ya. Terkait dengan fisik ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, termasuk peraturan atau keyakinan. Saling menghormati. Oke. Menggunakan masker. Untuk kesehatan ya. Sangat jelas ya. Kemudian 8, jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk pada keamanan atau keselamatan ya. Ya, oke. Baik, bisa kita lihat ya hasil jawaban Bapak Ibu tadi. Ya, betul semua sepertinya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Kemudian tidak lagi memotivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Nah, seperti yang terjadi kan banyak di sekolah kita kan kita masih menerapkan teori penghargaan ini. Dan pada dasarnya sangat ini bertolak belakang. Ya, banyak merugikan muridnya nanti. Oke. Lanjut. Ya, kita masuk pada materi dihukum oleh penghargaan. Nah, ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, nanti kalau orang ada bertanya kan, yang pertama penghargaan menurunkan kualitas, yang kedua penghargaan mematikan kreativitas, kemudian yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, motivasi dari dalam. Karena kita sebagai guru berupaya untuk menggali atau memotivasi siswa-siswinya dengan motivasi dari dalam, intrinsik. Ya, dihukum oleh lanjut. Ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apakah kebutuhan dasar itu? Ya, seperti kita lihat ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidupnya apa biasanya? Pak Rizky? Ya, dimana kita itu tidak ada mengandalkan siapapun, karena kita berdiri sendiri dan mengandalkan apa yang ada. Ya, oke. Kebutuhan hidup juga contohnya untuk makan bisa juga. Ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, yang keempat kesenangan, dan terakhir yaitu kekuasaan. Oke, baik, dilanjutkan. Ya, kita lihat di sini ya
deskripsinya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Oke. Kemudian cinta dan kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebebasan menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan sesuatu yang menarik. Kemudian penguasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, contohnya kemudian tertawa. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, bercanda, dan juga menggemaskan. Ya, ini ada contoh kebutuhan dasar. Ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini termasuk kebutuhan apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Kesenangan ya. Kesenangan ya. Ya, ada suka senang menyanyi ya. Ya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta dan sayang. Serta dan kasih sayang ya. Baru dia Pak. Oke. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Termasuk kebutuhan yang mana? Iya, senang Pak. Kebebasan. Kebutuhan. Kebebasan. Ya, kebebasan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini termasuk kebutuhan yang mana nih? Penguasaan. Penguasaan. Ya, termasuk ke penguasaan ya. Oke, baik, kita lanjut materi berikutnya. Ya, kita masuk ke posisi kontrol guru ya. Untuk menghadapi murid yang melakukan hal negatif demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, guru perlu memahami kontrol yang akan mereka gunakan. Nah, jadi kita dalam mendidik atau memberikan bimbingan harus memiliki kontrol, 5 kontrol ini ya, yang mana di pendapat dari Dan Gosen dalam bukunya ya, menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang dapat digunakan dalam melakukan kontrolnya. Ya, yang pertama ada posisi sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, di sini ada video tentang keterkaitan dengan pembahasan 5 posisi kontrol tadi. Kita saksikan sejenak. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Ya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, berdasarkan dari hasil video tadi, di sini ada timbul pertanyaan. Dari tayangan tersebut, posisi mana yang paling baik digunakan untuk menghadapi murid kita? Kira-kira? Manajer. Iya. Ya, manajer ya, karena sangat keberpihakan pada murid ya. Salah satu yaitu murid mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapinya ya. Oke, kita lanjut kembali. Ya, di sini ada posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama, posisi penghukum. Guru berbuat yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kalimatnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu termasuk ke posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur, itu untuk pemantau, dan yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jelas perbedaannya gitu ya. Kemudian pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, di posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ini di posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, apa peraturannya? Dan yang terakhir di manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa engkau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah, ini kan untuk mencari solusi. Kemudian hasil untuk penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, kemudian membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian posisi manajer menguatkan pribadi ya. Kita langsung yang terakhir ya, dampak pada murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Kemudian teman, pada posisi teman, lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir pada posisi manajer, identitas berhasilnya yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, kita lihat di slide ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, identitas gagal, yang termasuk identitas gagal yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek, kebalikannya. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya, korban mendapatkan ganti. Nah, ada tukarnya. Murid, anak akan tersakiti. Murid, anak dibuat tidak nyaman.
murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu, masalah terpecahkan untuk restitusinya. Kita lanjut yang terakhir, murid anak membenci, kemudian untuk konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan, dan restitusinya murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini sebelum membahas restitusi nih, kita pahami dulu atau perbedaan posisi penghukum dan pemantau. Ya, ada pertanyaan sepertinya ini. Ya, untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu bisa dilihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi yang menggantikan tadi seperti ada pembahasan tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa nih? Hukuman, konsekuensi. Hukuman ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena memang terkait dengan pelajarannya ya. Jika terlambat akan konsekuensinya lari lapangan basket 2 kali. Oke, lanjut. Ya, nah itu hasilnya tadi ya, benar. Ya, kita masuk pada materi pamungkas nih, dari materi penghujung. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu telah mengenal apa itu tentang restitusi. Kira-kira apa yang digambaran di pikiran Bapak Ibu? Suatu proses menciptakan kondisi ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini erat kaitannya dengan guru BK biasanya. Ya ini makanan sehari-hari ini. Ya ini menurut dosen ya 2004. Kemudian tindakan ini tentunya dapat membuat murid kembali meyakini kelas, meyakini nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini sebelumnya. Guru mengarahkan fokus permasalahan pada solusi, bukan pada kesalahan. Jadi mencarikan solusi ya. Erat kaitannya dengan posisi 5 kontrol tadi ya, tim sebagai pemantau, sebagai manajer jadi. Oke. Kemudian upaya untuk menebus kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari, tetapi ini merupakan inisiatif murid sendiri. Ya, jadi motivasinya dari dalam ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lihat gambarnya segitiga restitusi ya. Menurut dosen ini 2001 menyatakan 3 tahapan yang digunakan dalam restitusi. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya pendekatannya kalimatnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu nanti kita tanyakan sama muridnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan pada siswa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati.
Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk pertanyaannya. Ya, menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid tentu akan menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika ada kolaborasi antara warga sekolah secara bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan dan menerapkannya di sekolah. Kita lanjut. Ya, terkait dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa kita lihat di depan, yang termasuk menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Adapun perkataan dari guru, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, adapun pada dasarnya setiap tindakan itu manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yang seperti kita materi yang sebelumnya tadi, 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama ada penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging diterima, kemudian fun, kesenangan atau survival, bertahan hidup. Ya, adapun perkataan dari guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Ya. Kita lanjut. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Adapun perkataan dari guru, yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, lanjut. Ya, yang terakhir, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Perasaan yang muncul setelah pengimbasan. Bapak Ibu, harapan kedepannya apa? Yuk, kita coba untuk merefleksikan kegiatan kita. Perasaan yang muncul setelah pengimbasan atau kegiatan praktik baik kita ini. Kedepannya apa? Pak Rizky? Pak Rizky? Baik, terima kasih kepada Pak Febri. Perasaan yang muncul setelah pengimbasan harapan kedepannya, kita sangat memahami, terutama profesi guru, ingin kedepannya untuk melakukan atau menerapkan kepada siswa ataupun di kelas apa yang telah kita pahami, materi-materi yang telah disampaikan itu, seperti menegur siswa dan juga mengingatkan dan segala macam. Itu kedepannya bakal wajib untuk guru, terutama yang kita terapkan hal-hal yang baik seperti itu. Iya, sifat-sifatnya positif. Saya rasa seperti itu Pak Febri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky atas
harapannya ya, setelah mengikuti kegiatan diseminasi praktik baik ini ya. Ini merupakan harapan kita semua, harapannya dapat menimbulkan berbagai macam budaya positif yang ada di sekolah kita nanti. Ya, mungkin terkait dengan waktu juga yang memisahkan, berdasarkan hasil presentasi saya lebih kurang mohon maaf. Di sini saya bukan menggurui, tapi ingin praktik berbagi bersama rekan-rekan guru semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang meringankan kakinya untuk bersama-sama kita berkumpul di aula kita tercinta ini. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nanti Bapak ingin kalian mengikuti yel-yel yang Bapak pandu ya. Yang pertama nanti kalau Bapak bilang pagi, kamu bilang paginya 3 kali, pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat ya, karena masih pagi. Pada sarapan nih tadi pagi? Oke. Pada pagi hari ini Bapak ingin membuat suatu keyakinan kelas ya, yang mana nanti yang akan kita sepakati bersama ya. Adapun tujuan dari keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru ya, menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, dan yang ketiga menumbuhkan rasa tanggung jawab kalian terhadap kelas. Baik, adapun langkah-langkahnya nanti ya, Bapak akan mencoba untuk memberikan kertas plano yang mana nanti kalau setelah diisi kita berdiskusi untuk menetapkan keyakinan mana yang akan kita buat, kita sepakati untuk kelas kita, khususnya 8B ya. Baik, langsung saja Bapak sebarkan. Oke, baik. Bapak kasih waktu sekitar berapa menit untuk mengisinya. Silakan Anda isi dulu. Ya, mungkin bisa berdiskusi dengan temannya, berkolaborasi. Oke, baik, sudah dapat hasilnya? Alhamdulillah. Yuk kita coba satu persatu, mulai dari Latifah. Tempel di depan. Wow. Cukup. Lanjut. Oke, yang sudah boleh satu. Oke, lanjut. Kuat.
Terima kasih. Maju Pepe langsung Pe. Kiu kiu. Kan lagi SD tinggi kayak gitu. Enggak. Kan lagi kayak gitu. Kan lagi kayak gitu loh bapaknya ini dia. Kiu kiu. Kiu kiu. Ya, oke. Lah dia Bu. Seperti kita lihat di depan, ini merupakan keyakinan dari kamu, hasil diskusi kamu dengan teman, ya. Nanti bisa kita sepakati bersama apa yang kalimat mana, keyakinan mana yang akan kita coba ambil, kita sepakati untuk di kelas. Yang pertama adalah menciptakan kelas yang tertib dan kompak, ya, menciptakan kedisiplinan dalam kelas. Kemudian kira-kira setuju? Setuju. Ini sudah masuk ke nilai positif, ya. Menciptakan kelas yang tertib dan disiplin, ya. Berarti ini sudah masuk nilai positif dan nilai kebajikan di sana. Apa ya? Boleh kita pakai. Kemudian pendapat yang kedua, menjaga kebersihan kelas 8B. Ini sudah nilai positif juga. Ada unsur nilai kebajikan juga, menjaga kebersihan di sana. Bisa kita gunakan? Kemudian yang ketiga, menjadikan siswa 8B menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Ini tadi sudah ada di Pendapat pertama. ya. Kertas nomor 1 bisa kita gabung aja nanti. Kemudian yang keempat ada selalu menjaga kebersihan kelas. Sudah. Bisa juga kita masukkan ke Pendapat poin yang ini, menjaga kebersihan. Ya. Kemudian impian kelas 8B yang selanjutnya, ya, menolak pendidik yang berlebihan. Boleh kita terapkan. Terus dan keyakinan kelas yang selanjutnya, kelas bersih aman, tidak pianistik saat guru menerangkan, kelas kekompakan, masih kelas tepat waktu. Jadi ini masuk ke disiplin waktu, ya. Nilai positifnya, nilai positifnya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, patuh dan taat kepada guru. Jadi di sini kita buat nilai positifnya atau nilai kewajibannya boleh menghargai guru di kelas. Gimana, setuju? Setuju. Oke, Latifah boleh ditempel di sini karena kita sudah sepakat. Dode, Habib. Dode. Cuman dulu. Ya, seperti kita lihat di depan, kita telah melaksanakan atau mencari suatu keyakinan yang harus kita jalankan ke depannya.
ya, mencoba untuk mematuhinya dengan konsekuensi yang ada, ya. Nah, setelah itu mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya sebagai guru SMP Negeri 5 Kota Jambi mengenai presentasi oleh Pak Febri tentang budaya positif lingkungan sekolah. Ini hal yang sangat baik dan sangat perlu diterapkan di sekolah kita, untuk Bapak Ibu guru juga yang lain, terutama saya sendiri juga merasa ini hal yang sangat baik, bisa diterapkan untuk siswa ketika di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Ini sangat-sangat dampak positif untuk dunia pendidikan ke depannya. Terima kasih.